Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama saat ini kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali pada saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami sadari bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan pengertian, agar kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Tertulis demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang disebut dengan kekebalan diplomatik, di mana aturan mengenai ini berlaku di seluruh dunia. Seorang diplomat dari sebuah negara beserta dengan keluarganya tidak dapat dituntut karena tindakan kriminal apapun, baik pidana ataupun perdata yang dilakukan di negara penerima di mana dia dan keluarganya ditugaskan. Hal ini merupakan sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa dan merupakan sebuah kebanggaan bagi diplomat yang bertugas. Tapi sayangnya saudara, beberapa diplomat dalam sejarah telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik ini dengan melakukan tindakan kriminal di negara di mana mereka bertugas. Memang mereka tidak bisa dituntut, tapi negara pengutus dapat menarik mereka kembali dan membebas tugaskan serta mengadili seorang diplomat yang melakukan kejahatan berdasarkan hukum di negara yang mengutus. Kekebalan diplomatik ini merupakan sebuah gambaran yang dapat membantu kita untuk mengerti bagaimana posisi dan status kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan Yesus telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah ditebus dari dosa, diselamatkan, dijadikan warga kerajaan sorga. Kita dibenarkan dan dikuduskan, serta dikaruniakan kehidupan yang kekal. Ini adalah suatu keistimewaan yang sangat luar biasa bagi kita. Dalam Roma 8 ayat yang pertama tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah luar biasa dari Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, keistimewaan yang kita miliki di dalam Kristus jangan sampai kita salah gunakan. Keselamatan yang telah kita miliki jangan kita pandang sebagai suatu kesempatan untuk hidup seenaknya, menuruti keinginan-keinginan dosa, dan bahkan memberontak terhadap Tuhan. Dalam Roma 11 ayat yang ke-22 ini tertulis, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dua hal ini saudara perlu kita perhatikan sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Kristus. Dua hal ini adalah kemurahan Tuhan dan kekerasannya. Kita perlu hidup dalam keseimbangan. Jangan kita terlalu ekstrim condong hanya kepada kemurahan Tuhan, sehingga kita memandang enteng anugerahnya, lalu hidup dalam dosa dan kejahatan. Kemurahan Tuhan bukan untuk dipermainkan,
tapi untuk kita hargai dan jaga dengan hidup dalam kebenarannya. Jangan pula kita terlalu ekstrim condong pada kekerasannya, sehingga kita hidup dalam ketakutan yang tidak perlu, hidup dalam legalisme, berusaha berbuat berbagai kewajiban agama demi mengejar keselamatan. Keselamatan itu adalah karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Mari kita perhatikan saudara dua hal ini, bukan hanya pada satu hal, tapi pada kedua-duanya, yaitu pertama kemurahannya dan kedua kekerasannya. Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan dan juga keadilannya, kasih-Nya dan kesuciannya. Kita perlu memperhatikan dua hal ini saudara, agar kita hidup dalam keseimbangan yang benar sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, tetap setia lakukan firman Tuhan, dan teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah saudara karena kita sudah diselamatkan dan diberikan anugerah hidup yang kekal. Dan berbarengan dengan itu, kerjakanlah keselamatan kita dengan hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengajar kami, berbicara kepada kami pada hari ini, supaya kami memperhatikan kemurahan-Mu dan kekerasan-Mu. Kemurahan-Mu yaitu kebaikan-Mu dan juga keadilan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang maha baik, tapi Engkau juga adalah Tuhan yang maha adil. Ini berarti bahwa kami hendaknya bersyukur karena kebaikan-Mu, bersyukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi berbarengan dengan itu, kami juga perlu hidup dalam takut akan Engkau, hidup sungguh-sungguh mengasihi dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai kemurahan-Mu, tidak memandang enteng kemurahan dan kesabaran-Mu, tapi terus ya Tuhan, mengasihi Engkau, hidup setia, melakukan kehendak Tuhan. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu bagi setiap kami yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan, saat ini mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang mengalami persoalan masalah mendapatkan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan rahmat kasih karunia-Mu. Berkati semua gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Dan berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita
untuk senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!